Seorang pria lulusan kelas 4 SD berhasil menutupi sebuah pembunuhan yang bahkan polisi paling cerdas pun tak mampu pecahkan. Your attention, please. Halo teman-teman semua, selamat datang di Bahas Film Kilat, tempat reka film misteri paling cepat dan paling jelas. Hari ini aku mau share film Drishyam, film thriller asal India yang dirilis tahun 2015. Yuk langsung mulai. Namanya Vijay, seorang pria sederhana yang tinggal di desa Pondolem dan memiliki toko elektronik kecil. Hobinya adalah nonton film. Ia hidup damai bersama istrinya Nandini, serta dua putri mereka bernama Anju dan Anu. Sampai suatu hari, kedamaian itu hancur. Suatu hari Anju pergi ke acara pemuda. Di sana ia berkumpul dengan teman-teman dari berbagai sekolah, termasuk seorang cowok bernama Sam yang nakal karena suka ngambil foto dan video cewek-cewek. Beberapa hari kemudian, Sam muncul di hadapan Anju dan memperlihatkan sesuatu yang membuat dunia Anju runtuh. Dia diam-diam ngerekam Anju ketika lagi mandi. Sam ngancem akan nyebarin video itu ke internet, kecuali kalau Anju mau menemuinya di belakang rumah jam 11 malam. Kala itu hujan deras. Anju tunggu di belakang rumah dengan tubuh gemetar. Sam pun datang dan masuk ke rumah. Tapi Anju nggak sendirian. Ternyata Nandini ada di sana, berdiri melindungi putrinya. Keduanya memohon kepada Sam untuk menghapus video itu. Tapi Sam semakin menjadi-jadi. Dia malah minta imbalannya dari Nandini. Dalam kepanikan total, Anju ambil batang besi, dia mau hancurin HP-nya Sam. Tapi ayunan itu meleset. Besi itu menghantam kepalanya Sam dengan keras. Akhirnya, Sam jatuh terbaring, tidak bergerak, dan tidak lagi bernapas. Mereka kemudian mau telepon Vijay, tapi teleponnya sibuk karena Vijay sedang menonton film. Akhirnya, Anju dan Nandini ngebungkus tubuhnya Sam dengan karung, diseret ke kebun, dan dikubur di lubang untuk nyimpan pupuk. Tapi tanpa mereka sadari, Anu si anak bungsu melihat semuanya dari balik pintu. Keesokan paginya, Vijay pulang dari toko, dan dia lihat keluarganya dalam keadaan yang hancur. Anju, Sam, dan Nandini semua menangis. Hingga akhirnya Vijay periksa tempat penguburan, TKP, dan dia hilangkan HP-nya Sam. Dia ambil SIM card-nya Sam karena dia tahu polisi bisa nge-track lokasi dari situ. Dan yang terakhir adalah mobilnya Sam. Saat Vijay masukin kunci ke mobilnya Sam, tiba-tiba alarm bunyi kencang. Dan di sana ada tetangga dan seorang polisi bernama Gaitonde melihatnya sekilas. Dia langsung kabur secepat kilat. Kemudian dia nyetir lumayan jauh dan sampailah ke sebuah kota. Di sana dia beli HP bekas, masukin SIM card-nya Sam, dan pas HP-nya nyala, sempat ada telepon dari papanya Sam, tapi dibiarkan saja. Lalu dia nyetir lagi ke tempat lain, dia hapus sidik jari dari HP itu, dan dia buang HP itu ke dalam truk. Setelah itu, ia bawa mobil Sam ke sebuah danau untuk ditenggelamkan di air keruh. Setelah beberapa hari, orang tua Sam mulai khawatir. Mira, ibunya Sam, ternyata adalah kepala kepolisian dan langsung turun tangan untuk nyari Sam. Pencarian Sam pun resmi dimulai. Mereka melacak SIM card-nya Sam yang berpindah dari Pondolem ke Panaji. Posisi terakhirnya ada di Kancipuram, kemudian HP-nya mati. Polisi juga tahu kalau HP-nya Sam itu beda di Pondolem dan di Panaji, karena nomor IMEI-nya berbeda. Kemudian polisi mendapat laporan soal mobil kuning tenggelam. Mereka tarik mobil kuning itu keluar dari air. Tapi di sana tidak ada mayat. Beritanya pun sudah sampai ke Pondolem, tempat HP-nya Sam pertama kali mati. Gaitonda langsung mengaku kalau dia melihat Vijay naik mobil kuning itu di tanggal 3 pagi-pagi. Awalnya polisi yang lain tidak percaya, karena Vijay adalah orang yang sangat baik. Tapi mereka tahu kalau Anju kenal sama Sam. Akhirnya, penyelidikan pun mengarah ke Vijay. Keluarganya diinterogasi satu persatu. Nandini, Anju, Anu, semua ketakutan. Tapi pesan Vijay cuma satu, konsisten dengan cerita mereka apapun yang terjadi. Anju ngaku kalau dia hanya ketemu Sam di acara pemuda waktu itu. Dan di tanggal 2, dia dan keluarganya pergi ke Panaji dan kembali ke rumah di tanggal 3. Vijay juga menjelaskan bahwa mereka naik bus ke Panaji. Kala itu, kondektur menggratiskan mereka karena kenalannya Vijay. Mereka pun tiba di Panaji sekitar pukul 8.30 untuk ikut acara keagamaan.
Mereka check-in di sebuah hotel, lalu makan malam sederhana. Pada tanggal 3, mereka order online makanan diantar ke hotel. Kemudian check out dari hotel itu dan makan bersama di Ashok Restoran. Kemudian mereka pergi nonton bioskop dan pulang naik bus. Sebelum busnya berangkat, dia sempat mampir ke ATM untuk ambil uang. Lalu pulang ke rumah dan saat itu kondisinya hujan. Semua bukti diserahkan kepada polisi. Bil restoran, tiket bus, dan tiket bioskop. Jawaban keluarga Vijay semuanya sama dan konsisten. Mereka sangat identik. Kemudian, satu persatu saksi dipanggil polisi. Karyawan toko, kondektur bus, pemuka keagamaan, staf hotel, pemilik restoran, dan petugas bioskop. Semuanya memberikan kesaksian yang sama. Keluarga Vijay berada di Panaji pada tanggal 2 dan kembali ke rumah di tanggal 3. Semua cerita cocok, seakan-akan mereka tahu persis kegiatan Vijay hari itu. Bahkan polisi melihat bukti CCTV yang membuktikan bahwa Vijay ada di daerah Panaji dan melakukan penarikan uang di sebuah ATM pada tanggal 3. Akan tetapi, naluri seorang polisi dan seorang ibu tidak bisa dibohongi. Mira merasa bahwa Vijay berbohong dan sesuatu terjadi dengan anaknya. Hingga akhirnya Mira menyadari rahasia di balik alibi sempurna yang diciptakan oleh Vijay. Tanggal 3 sama sekali bukanlah hari perjalanan keluarga. Itu adalah hari di mana Vijay melakukan semuanya sendirian. Hari itu dia bawa mobilnya Sam ke Panaji. Di sana dia ganti SIM card HP Sam agar lokasinya terdeteksi di kota itu. Lalu dia buang HP tersebut sampailah di Kanchipuram. Dia tenggelamkan mobilnya Sam di sebuah danau dan dipastikan tidak ada lagi yang tersisa. Setelah itu ia mulai mengumpulkan bukti-bukti yang ia akan gunakan sebagai alibi. Bil ketika sarapan, bil di Ashok Restoran, beli 4 tiket bioskop, ambil uang di ATM tepat jam 3 sore sehingga terekam CCTV. Kemudian beli 4 tiket bus tanpa memperlihatkan muka ke kondekturnya. Setelah itu mampir ke kantornya sehingga ada saksi yang bisa mengingatnya. Semua bukti itu ia simpan dengan rapi. Baru pada tanggal 4, Vijay benar-benar membawa keluarganya ke Panaji. Mereka mengikuti acara keagamaan yang sebenarnya sudah selesai sehari sebelumnya. Lalu mereka nginep di hotel, kemudian makan malam sederhana. Vijay bahkan memainkan buku tamu hotel. Saat resepsionis sibuk mengantar keluarganya ke kamar, dia diam-diam tulis namanya di tanggal 2, setelah itu dia tulis nama palsu di tanggal hari itu. Jadi jejak kedatangannya sebenarnya sulit dilacak. Pada tanggal 5, mereka kembali melakukan perjalanan yang sama persis dengan versi ceritanya Vijay. Mereka order online makanan ke hotel, lalu check out dari hotel itu, makan di Ashok Restoran, nonton bioskop, naik bus pulang, pura-pura ambil ATM, lalu pulang. Tapi semua bil dan tiket pada tanggal 5 dia buang. Yang dia simpan hanyalah bukti dari tanggal 3, ketika dia melakukan semuanya sendirian. Dia bahkan beli DVD acara keagamaan dengan nama palsu agar ia bisa menjelaskan detail acara itu ke orang-orang. Vijay dan keluarganya benar-benar melakukan perjalanan ke Panaji, tapi di hari yang berbeda. Makanya mereka semua bisa ingat persis apa yang mereka lakukan kala itu. Lalu, bagaimana dengan saksi yang bisa yakin kalau keluarga Vijay ada di Panaji tanggal 2 dan 3? Bagaimana mereka bisa mengingatnya dengan sangat jelas kejadian yang hampir terjadi 1 bulan sebelumnya? Jawabannya adalah karena Vijay mendatangi mereka akhir-akhir ini. Ia menanamkan cerita bahwa keluarganya pergi ke Panaji di tanggal 2 dan kembali di tanggal 3. Para saksi akhirnya memang mengingat keluarga Vijay dan ceritanya, tapi tidak satu pun yang memperhatikan tanggal pasti kejadiannya. Ini adalah asumsi Mira. Kemudian pertanyaannya, bagaimana mereka bisa menangkap Vijay tanpa bukti? Atas izin Mira, Gaitonde dan polisi lainnya akhirnya menggunakan kekerasan untuk memaksa Vijay dan keluarganya mengaku. Vijay dihajar habis-habisan, bahkan Anju dan Nandini juga dipukul, ditampar, dan dijambak. Tapi mereka semua tidak mengaku. Akhirnya, Anu dipisahkan dari orang tuanya, dan di sana dia ditampar dan hampir diinjak oleh Gaitonde. Akhirnya karena ketakutan, Anu bilang kalau dia akan memberitahu kebenarannya. Setelah itu rame-rame mereka datang ke rumah keluarganya Vijay. Polisi menggali tanah yang ditunjukkan oleh Anu. Di sana,
mereka menemukan sebuah karung. Dan ketika dibuka, karung itu berisi bangkai hewan. Vijay melaporkan Gaitonde karena dia melakukan kekerasan pada Anu. Saat itu juga warga langsung menghajar Gaitonde. Dalam kekacauan itu, Mira hanya menatap Vijay. Pandangan panjang seorang ibu yang tahu bahwa pria di depannya menyimpan sesuatu. Di akhir cerita, Gaitonde ditangguhkan. Para senior polisi dipindah tugaskan. Dan Mira dinonaktifkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Namun satu pertanyaan tetap menggantung di udara. Di mana tubuh Sam? Orang tua Sam dan Vijay akhirnya saling minta maaf atas semua yang terjadi. Dalam percakapan yang sunyi dan penuh luka, Vijay hanya berkata bahwa ia akan melindungi keluarganya dengan cara apapun, maupun itu benar ataupun salah. Dan siang itu, Vijay akhirnya berbisik pada Nandini. Ia mengakui satu hal yang tidak pernah ia katakan pada siapapun. Ia telah memindahkan mayat Sam. Namun, hanya ada satu orang di dunia yang tahu di mana jasad itu berada. Mayat itu dikuburkan di sebuah tempat yang ironisnya setiap hari dipenuhi polisi. Tempat yang tidak mungkin mereka curigai, yaitu tepat di bawah fondasi gedung kantor polisi yang baru dibangun. Sebuah lokasi sempurna yang tak pernah terpikirkan siapapun kecuali Vijay. Seorang pria biasa yang tanpa pendidikan tinggi mampu menipu seluruh kepolisian hanya dengan satu senjata. Ratusan film yang ia pelajari sepanjang hidupnya. Terima kasih udah nonton. Subscribe terus Bahas Film Kilat supaya nggak ketinggalan penjelasan-penjelasan seru lainnya. Sampai jumpa lagi.